Memang udah seminggu belakangan ini ya, kayaknya harga Bitcoin ini turun enggak ya, enggak lanjut turun juga, tetapi dibilang naik juga enggak gitu ya. Jadi ya, kira-kira kita bakalan coba analisa untuk jangka pendek maupun jangka menengah ya, untuk pandangan gua, analisa gua terhadap Bitcoin seperti apa. Jadi yang terakhir masih sama teman-teman dari VIP Group di tanggal 7 Maret gua ada short trade yang sampai saat ini masih berjalan yang ada di SUI dan kita lihat saat ini ya SUI ada di 2,41, kita short dari 2,68 ya dari tanggal 7 Maret di sini ya. Momen sebelum dia turun besar di sini teman-teman ya. Memang belum di TP juga di sini ya karena kita masih believe ya in the midterm-nya teman-teman ya dalam mungkin beberapa minggu ke depan masih ada potensi untuk si SUI ini juga bakalan masih bisa turun. Secara overall kita juga lihat ya belum ada trend reversal juga untuk SUI ya. Overall ini masih lower high semua, nggak ada tanda-tanda pembalikan, jadi ya kita believe ya masih sama semuanya ya, kecuali terjadi breakout daripada area ini teman-teman ya. Jadi ya so far kita masih hold teman-teman ya, mungkin ya kita bakalan set area short ini ya ke daerah break even gitu ya. Dan kalau misalkan kalian yang ya udah ngikutin gua karena gua nggak ngasih signal ini di YouTube teman-teman ya, tetapi malah di VIP group ya kalian bisa join aja gitu langsung ya. Aksesnya juga sampai seumur hidup. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Bahkan kalian bisa dapetin 15 USDT gratis teman-teman ya. Kalau misalnya kalian langsung deposit minimal 1000 USD. Dan kalian bisa tinggal tanyakan ke admin aja, DM admin melalui link yang ada di deskripsi juga. Untuk menyelesaikan beberapa trade teman-teman ya. Nggak perlu sebesar ini ya. Syarat lebih lengkapnya kalian bisa tinggal DM admin aja, gampang banget. Dan kalian bisa langsung join VIP group ini sampai seumur hidup. Jadi di luar dari gua upload di YouTube teman-teman ya, kalian bisa dapat akses VIP group tersebut. Ketika gua lagi sibuk, misalkan gua mau buka trade, itu semuanya langsung gua umumin melalui VIP group teman-teman. Jadi bukan gua upload ke YouTube karena itu pasti udah telat juga teman-teman ya. Momennya misalnya gua short atau gua long, bisa aja di YouTube pas gua upload tuh udah keburu naik atau keburu turun. Jadi untuk real time trading ya semuanya melalui VIP group aja gitu. Dan kita juga bahkan udah short SUI itu udah dari lama banget gitu ya. Dari pas harga SUI masih ada di sekitaran 4,6, 4,8 kita udah profit jauh teman-teman. Itu kalau nggak salah udah signal dari bulan-bulan lalu nih teman-teman dari tanggal 10 Januari tuh. Bahkan dari 4,8 kita udah profit jauh teman-teman di SUI trade ini. Kita udah prediksi memang alt bakalan drop jauh teman-teman jadi ya kita udah short dari lama banget gitu ya. Nah untuk saat ini gimana? Kita lihat Bitcoin teman-teman balik lagi ya karena analisa ini adalah analisa Bitcoin bukan altcoin. Kita so far dari seminggu belakangan ini memang nggak begitu banyak pergerakan teman-teman. Kita dapat ya sedikit lower high di sini ya untuk supportnya maupun resistennya juga sama teman-teman. Jadi ya wajar ya kalau misalnya kita nembus sekali resisten lagi ya, breakout lagi di sini. Dan memang itu yang cenderung akan terjadi gitu ya. Itu yang cenderung mungkin kita lihat bakalan terjadi breakout moment ini teman-teman udah break or make it moment menurut gua di sini ya, dan kemungkinan besar ya bakalan break ke atas dengan target minimal teman-teman ya pastinya kalau misalnya kita lihat di sini ya. Ini kan kita ketemu resisten di 838 terus 84 dan 85 teman-teman ya. Possibly ini di 86 teman-teman ya, cuman sebenarnya target breakoutnya itu all the way kalau misalnya kita ukur dari Fibonacci penurunan dia teman-teman ya, dari pas dia pumping sampai 94.000 yaitu di Fibo 0,5 menurut gua teman-teman di sini minimal Fibo 0,5, dan ya itu adalah area yang kita bicarakan juga gitu ya, yaitu 86.000 yang dimana ini menjadi resisten line berikutnya daripada garis yang berwarna kuning ini teman-teman ya. Garis yang bawah kita ubah berwarna merah aja buat support dan atas buat resistennya. Jadi tadi kita lihat Fibonya tuh di sekitaran 86.000, 85.800 dan Fibo 618-nya itu ada di sekitaran 88.000. Jadi sebenarnya yaitu adalah the next target ya kalau misalnya terjadi breakout possibly all the way sampai ke 88.000 teman-teman ya. Dan apa yang kita expect ya secara jangka menengah teman ini ya, kita ngomongin untuk jangka menengahnya. Kenapa menurut gue masih belum bullish teman-teman ya? Kenapa menurut gue ketika dia breakout seperti ini malah bakalan ke bawah lagi teman-teman ya? Ya as simple as kita lihat rebound dari Bitcoin gitu teman-teman ya. Sekali lagi rebound ini sangat memberikan kita informasi gitu ya. Jadi apa yang terjadi dari satu minggu yang lalu teman-teman ya, satu minggu yang lalu tepatnya di tanggal 11 Maret di sini ya. Kita nggak ngelihat ada follow up teman-teman di sini ya, dan pumpingnya bahkan nggak sebesar volume di tanggal 2 Maret.
2 Maret oke lah, ini kita ada harapan bullish kembali untuk Bitcoin, tetapi lagi-lagi di hari berikutnya kita dibanting keras kembali ke bawah gitu ya. Jadi udah dikasih harapan yang cukup bagus di tanggal 2 Maret, tetapi di tanggal 3-nya kita dibanding ke bawah lagi gitu ya. Cuman ya memang ya at least di tanggal 2 Maretnya itu udah ada signal bagus gitu ya. Cuman di tanggal 11 Maret ini yang terjadi apa teman-teman? Di tanggal 12 Maretnya kita nggak ngeliat ada pump lanjutan yang besar terjadi pada Bitcoin. Bahkan nggak cuman itu, cuman sampai selama seminggu belakangan ini teman-teman ya. Jadi udah seminggu udah lewat nih ya. Udah seminggu dari tanggal 11 Maret, udah sampai 18-19 Maret. Masih sama hasilnya nihil. Bitcoin nggak langsung mengalami candle pump yang luar biasa seperti apa yang terjadi let's say teman-teman ya. Let's say ketika dia benar-benar udah bottom itu ya, contohnya misalkan flash crash di level 50.000, at least teman-teman ya, seenggaknya tuh dia pumpnya ini lumayan oke volumenya. Contohnya ini satu candle-nya bisa naik sampai 12%. Habis itu nggak cuma itu ya, meskipun dalam seminggu sideways kita at least masih ada dipompa lebih lanjut lagi sebelum double bottom di sini ya. At least kenaikan dia namanya dari dia turun ya, kalau misalnya kita ukur dari Fibonacci, dia bisa ngelewatin 618 bahkan sampai 786. Itu yang terjadi momen dia bottom di level 50.000 dan melanjutkan kenaikan dia sampai ke 100.000 lebih gitu ya. Dan sampai saat ini kita belum ngelihat hal itu terjadi teman-teman. Bahkan Bitcoin cenderung nge-stuck di area 382 teman-teman, 382 sampai sekitaran 0,5 ini, bahkan belum nyampe 0,5 dalam seminggu belakangan ini gitu ya. Jadi memang masih stuck teman-teman, nggak terlihat sampai ada volume breakout yang gimana banget juga enggak. Makanya kenapa di jangka menengahnya gue ngelihat masih ada possible untuk downside area pada Bitcoin. Dan ya sesuai sama video-video sebelumnya teman-teman, dari target-target yang udah kita bicarakan ya mungkin juga bisa jadi dari support yang berwarna ungu ini teman-teman ya gitu ya. Dan kalau misalnya ini kita hit lagi mungkin sekitaran low 70.000 minimal ya, mungkin yang nggak sampai di daerah ungu ini juga nggak, cuman mungkin minimal di low 70.000 ini itu bisa aja tembus gitu kalau menurut gua gitu. Jadi kalau gua lihat memang masih ada possible untuk di bawah level 76.000 bisa aja kita break support gitu ya, karena so far Bitcoin ya belum ada tanda-tanda reversal gitu ya. Di jangka pendek reversal iya gitu ya. Kita lihat reversal iya di jangka pendek ada momen buat dia breakout, tetapi di jangka kalau misalnya kita zoom out lagi gitu ya, kita zoom out kembali untuk Bitcoin, ya kalian lihat aja teman-teman ya, ini masih overall downtrend teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat gitu ya, Bitcoin ini udah mulai reversal atau belum, udah ada konfirmasi pembalikan arah atau belum, ya kalian lihat dari sini aja gitu ya. Ini aja makin lama resistennya makin turun teman-teman ya. Jadi even kita pumping sampai ke level, let's say ke level 89.000 bisa aja masih ada penolakan di situ ya. Kecuali teman-teman ya garis merah ini ya, higher low ini kita bisa break teman-teman ya. Ada satu pertanda bagus. Oke nih Bitcoin tiba-tiba ke 93.000. Nah, di sini kita bisa katakan oke, mungkin aja bisa jadi ada pertanda reversal pada Bitcoin dan possible teman-teman ya 76.000 ini adalah bottom teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman dengan catatan kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita lihat jadi gue masih believe ini sebagai big resistance yang cukup kuat ya dari tanggal 22 Januari di garis yang berwarna merah ini, higher low pada Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin sampai teman-teman ya, sampai bisa break kembali minimal ke 90.000 lah kita bilang ya. 90 sampai 91.000 untuk Bitcoin ya, minimal ke area-area inilah teman-teman ya. Minimal bisa balik lagi ke 90.000, itu bisa gue katakan oke. 76.000 ini kemungkinan besar adalah bottom untuk Bitcoin teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin bisa balik ke 90.000 lagi. Tetapi selama kita nggak bisa balik ke 90.000, jangan harap 76.000 ini adalah bottom, dan kemungkinan buat kita lanjut turunnya itu menurut gue masih cenderung lebih tinggi resikonya teman-teman ya, dibandingkan ada pertanda reversal dan kenaikan pada Bitcoin. Jadi satu langkah yang Bitcoin harus lakukan adalah menembus area downtrend dari garis merah ini teman-teman. Itu adalah salah satu langkah yang wajib dilakukan oleh Bitcoin terlebih dahulu untuk kita mengubah persepsi kita bahwa 76.000 ini adalah possible bottom, dan Bitcoin kemungkinan ketika dia hit 90.000 dia akan melanjutkan kenaikan dia dan menyentuh kembali ke new all time high, kemungkinan mendekati kuartal 2 sampai kuartal 3-nya. Jadi salah satu pertanda bagus ya kita harus balik lagi ke 90.000. Jadi sekali lagi teman-teman jangan salah paham, gue nggak permanen bear untuk Bitcoin juga enggak, karena gue believe sampai akhir tahun ini
masih ada possible upside untuk Bitcoin menuju ke level 2 miliar atau lebih teman-teman, at least minimal sampai akhir tahun ini teman-teman. Dan gue believe koreksi yang kita lalui dari 110.000 sampai ke 70.000 sekian itu hanyalah koreksi sementara sejauh ini teman-teman. Sejauh ini hanyalah koreksi sementara dan bukan berarti ini adalah bear market atau enggak, cuman Bitcoin hanya melakukan koreksi sehat aja. Jadi sekali lagi jangan salah paham teman-teman, kalau misalkan Bitcoin bisa ke 90.000 kita akan mengubah persepsi kita dan kita akan kembali bullish untuk Bitcoin. Tetapi selama Bitcoin masih tertahan di sini teman-teman, di bawah level 90.000 dan masih berada di bawah area downtrend daripada garis merah ini, kita masih believe ada possible downside untuk Bitcoin. Dan meskipun di jangka pendek kita ngelihat ada possible untuk breakout pada Bitcoin, yang mentok-mentok juga sampai ke 88 sampai 89.000 aja. Yang tadi udah kita bahas ya, area Fibonacci yang begitu kuat pada Bitcoin. Paling itu untuk update saat ini teman-teman ya, kita bakalan lihat reaction market seperti apa. Jadi memang untuk minggu ini gue masih bullish untuk Bitcoin ya, karena memang masih ada possible buat dia breakout dan ke level 88.000 atau minimal ya 86.000 lah teman-teman. Itu udah paling minimal 86.000 sampai ke 89.000 ini ya. Jadi sekali lagi ada big resistance di area 89.000 pada Bitcoin. Kita bakalan lihat apakah resisten ini bakalan kena hit atau enggak nanti teman-teman ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Kalau misalkan kita lihat 89.000, kita bakalan lihat reaksinya seperti apa. Apakah kita kena reject lagi sama seperti sebelum-sebelumnya, 4 kali kita kena tolak loh ini. 4 kali ya, 20 Januari kena tolak, 31 Januari kena tolak, di tanggal 21 Februari kena tolak, dan di tanggal 3 Maret ini udah mendekati garis merah tersebut lagi-lagi ya kena tolak lagi teman-teman ya. Apakah ya garis merah ini saat ini ada di level 89.000, apakah bakalan kena tolak lagi atau enggak, atau bakalan ada konfirmasi bullish untuk Bitcoin ya, we will see teman-teman ya. Kurang lebih itu aja, cuman memang di jangka pendek ya ada possible untuk Bitcoin breakout daripada area ini teman-teman ya, area sideways selama seminggu ini di minggu ini teman-teman ya. Cuman di minggu depannya kita bakalan lihat lagi apakah kemungkinan Bitcoin bakalan kena reject lagi atau enggak. Kalau menurut gue sih ya masih ada possible untuk rejection di area ini dan kemungkinan untuk Bitcoin turun. Tetapi kita bakalan lihat lagi nanti konfirmasinya seperti apa. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Kita bakalan update lagi ya. Kita juga penasaran nih, gue juga penasaran apakah Bitcoin bakalan reversal atau enggak. Dan itu aja teman-teman, seperti biasa sampai jumpa di next video analisis gue.